Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan sumber daya manusia dalam usaha hukum. Seperti kita ketahui, dalam mencapai suatu tujuan yang optimal adalah dengan memulai dari elemen yang paling mendukung pencapaian tersebut, yakni sumber daya manusia. Jadi kalau kita mau mencapai suatu tujuan yang optimal, apalagi dalam usaha hukum, itu perlu diperhatikan elemen yang paling basicnya yaitu sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan SDM sangatlah diperlukan untuk menciptakan individu yang produktif dalam suatu usaha hukum. Dengan pengelolaan dan pengembangan SDM yang baik, anggota akan lebih mudah dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas baik saat ini maupun di masa depan nantinya. Nah, pengembangan SDM inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam efektivitas suatu kegiatan usaha. Pada dasarnya, pengelolaan sumber daya manusia adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan pengendalian tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tapi dalam konteks usaha hukum, pengelolaan SDM ini juga mencakup pemenuhan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, dan kepatuhan-kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi daripada pengelolaan SDM ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan SDM. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan program-program dalam rangka meminimalisir penyimpangan-penyimpangan atas dasar kepentingan individu dan organisasi atau usaha hukum. Adapun ruang lingkup daripada pengelolaan sumber daya manusia adalah dalam usaha hukum yang pertama ini ada perencanaan. Perencanaan itu bisa masuknya mungkin lebih kayak menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan dan strategi bisnis yang mau dijalani gitu. Atau juga menganalisis dan memprediksi kebutuhan SDM yang dibutuhkan di masa depan, termasuk seperti keterampilan dan juga kompetensi yang diperlukan di dalam usaha hukum tersebut. Dan ketiga ada pengarahan dan pengawasan kegiatan. Ini bisa mencakup pelatihan dan pengembangan ya. Maksudnya mungkin lebih mengembangkan potensi karyawan agar dapat berkontribusi lebih baik terhadap usaha tersebut gitu. Mengawasi seberapa jauh usaha hukum tersebut tetap patuh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat ada pengadaan, yang kelima ada pengembangan, enam ada pemberian, ketujuh ada kompensasi, yang kedelapan ada pengintegrasian, yang kesembilan ada pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu. Terus yang terakhir ada organisasi dan masyarakat. Mungkin bahasan yang lebih dalam lagi akan dibahas oleh kelompok selanjutnya yang mengenai manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum pengelolaan sumber daya manusia pada usaha hukum di Indonesia. Nah, untuk dasar hukum tersendiri kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena di dalam undang-undang ini itu mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan tenaga kerja, seperti kesempatan dan perlakuan yang sama dalam ketenaga kerjaan. Jadi misalnya di tempat tersebut nggak boleh ada diskriminasi atau membeda-bedakan. Terus juga ada perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan. Ada juga pelatihan tenaga kerja dan pengembangan kompetensi. Terus juga ada penempatan tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja asing. Terus juga mengatur tentang hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, selain itu, pengelolaan sumber daya manusia ini harus juga memperhatikan regulasi turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, di dalam undang-undang ini itu mengatur lanjut tentang penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan istirahat, pengupahan, sampai ke jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi melalui dua dasar hukum ini, pengelolaan sumber daya manusia pada usaha hukum harus menurut
ketentuan yang berlaku dalam dasar hukum ini untuk menjamin hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan lain-lainnya secara adil dan sesuai dengan hukum. Pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada kinerja, akan tetapi etika hukumnya perlu diperhatikan. Maka manajer diharuskan untuk bertindak adil, jujur, transparansi terhadap semua karyawan tanpa membedakan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengendalian diri atau self-control, kemudian pengembangan tanggung jawab soal perusahaan, menciptakan persaingan yang sehat, kemudian menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, kemudian menumbuhkan kesadaran dan rasa saling memiliki terhadap apa yang telah disepakati, kemudian mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Pada umumnya dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Menurut Sonny Kerah menjelaskan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis adalah yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip ini menjelaskan tentang sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran. Pada prinsip ini terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Kemudian jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Jadi ketika kita berkontrak atau kita berjanji itu ya udah kita apa adanya tanpa memanipulasi. Kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan, adil, dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, prinsip ini prinsip yang saling menguntungkan atau mutual benefit. Kemudian prinsip ini menuntut agar bisnis dijadikan atau dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, menguntungkan satu sama lain. Yang terakhir itu ada prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan. Manajemen sumber daya manusia pada usaha hukum berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu 1. Kepatuhan regulasi, menjamin semua kebijakan SDM sesuai hukum ketenagakerjaan untuk mencegah sengketa dan menjaga reputasi. Lalu yang kedua, rekrutmen dan pengembangan, melakukan seleksi ketat dan pelatihan berkelanjutan agar staf selalu kompeten dan mengikuti perkembangan hukum. 3. Penilaian kerja dan pengembangan karir, penilaian rutin dan pemberian peluang karir untuk meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. 4. Budaya organisasi dan kesejahteraan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan mendukung keseimbangan kerja hidup. 5. Manajemen risiko hukum, melakukan audit dan kolaborasi dengan pakar hukum untuk mengurangi risiko hukum bagi perusahaan. Baik, terima kasih atas pemateri sebelumnya. Adapun pada kali ini saya akan membawa materi terkait implementasi sumber daya manusia dan studi kasusnya. Dimana kita tahu ya bahwa apabila dalam mengelola sumber daya manusia ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena ini menaruh daripada reputasi perusahaan itu sendiri. Ada peribahasa yang mengibaratkan a right man in the right place, artinya orang yang tepat itu berada di tempat yang tepat. Nah, kita tahu ya bahwa patokan atau ukuran dari pengelolaan SDM ini harus dilakukan secara objektif, di mana langkah pertama itu kita bisa membuat KPI atau Key Performance Index, atau bisa juga target pencapaian indeks, di mana kita membuat tujuan yang efektif serta meningkatkan daya saing yang kompetitif di antara para staf atau karyawan tersebut. Mudahnya gini ya, seperti dalam usaha hukum atau firma law, kita bisa menaruh tolak ukur seberapa besar tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan suatu perkara atau kasus, dan juga target capaian yang didapatkan dalam klien yang ditangani, serta penyusunan atas dokumen legal yang dilakukan pada masing-masing staf atau karyawan legal tersebut.
kita bisa menjadi nilai patokan itu. Nah, lalu yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi dari performa SDM secara konsisten. Nah, setelah membuat KPI, kita tidak lupa untuk melakukan monitoring atau evaluasi secara berkala, di mana membuat penilaian yang baik dan secara objektif itu bisa menentukan langkah kedepannya yang diambil. Seperti apabila pelayanan yang dilakukan kurang maksimal, kita dapat meningkatkan lagi target atau capaian kepuasan klien yang kita emban atau kita tangani kasusnya. Lalu adanya menumbuhkan budaya kerja yang integritas dan profesional. Nah, kita tahu sendiri bahwa firma law atau firma hukum ini yang diukur adalah kepercayaan atau trust publik atau trust klien. Ini menjadi tolak ukur penting ya, dimana apabila klien yang datang kepada kita dan kliennya itu puas menggunakan jasa kita ya, itu dapat menumbuhkan tingkat kepuasan klien itu sendiri dan juga dapat mengundang klien-klien lain untuk menggunakan jasa yang kita punya. Nah, hal ini menjadi penting ya, karena profesionalitas itu yang dituntut dalam dunia kerja atau dunia usaha. Selanjutnya adalah memberikan pelatihan atau workshop dalam pengembangan SDM. Tentu ya, dalam profesi usaha bidang hukum ini pelatihan atau workshop ataupun sertifikasi ini menjadi penting, karena itu dapat meningkatkan kompetensi daripada karyawan atau staf legal itu sendiri, sehingga dapat menumbuhkan ilmu atau wawasan yang luas dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Baik, adapun contoh studi kasus yang kami ambil di sini adalah kasus firma hukum The Way and Lebov, di mana pengelolaan SDM mereka itu tanpa dilakukan berbasis meritokrasi, namun mengandalkan senioritas atau kedekatan relasi atau personal, di mana dapat dilihat pada pendekatan yang bukan meritokrasi, lalu lebih mengandalkan pada senioritas atau kedekatan secara personal saja, itu dapat menurunkan efektivitas daripada kinerja staf atau karyawan tersebut, di mana tidak ada tujuan yang menjadi tujuan utama yang dikejar ya, namun hanya kedekatan personal dan kedekatan relasi saja. Nah, ini adalah merupakan downgrade daripada kinerja staf-staf di sana, sehingga dapat memundurkan perusahaan yang mengujungkan kepada kebangkrutan. Nah, lalu selanjutnya adalah firma hukum Baker and Kenzie, di mana firma hukum ini mengelola SDM mereka berdasarkan sistem meritokrasi, di mana penilaian pada KPI ini dan performa kinerja itu yang diutamakan, serta dapat memenuhi target yang dicapai dengan tujuan atas prestasi legal staff atau legal hukum di sana, dan meningkatkan kompetensi masing-masing daripada staf hukum di sana. Nah, dari peningkatan kompetisi ini diharapkan menjadi tingkat performa yang kinerja yang baik, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri, di mana hal ini juga terbukti bahwa firma hukum ini masih eksis hingga sekarang. Baik, adapun itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.